Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang rukhsah dalam beribadah. Mudah-mudahan belajar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kalian nanti suatu saat akan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, adakah yang sudah tahu apa itu rukhsah? Selanjutnya, bagaimanakah seseorang yang tidak mampu berdiri karena sakit ketika sholat? Bagaimanakah tata cara sholatnya? Selanjutnya, ketika seseorang yang bepergian dalam rangka untuk bekerja, bepergian jauh, bolehkah meninggalkan ibadah puasa? Kita lanjutkan belajar kita. Rukhsah dalam beribadah. Dalam bahasa Arab, kata rukhsah bermakna keringanan atau kelonggaran. Sementara menurut istilah, yaitu kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi-kondisi tertentu. Pelaksanaan rukhsah. Pelaksanaan rukhsah itu ada dua. Ada rukhsah azimah dan rukhsah menggugurkan azimah. Perlu diketahui bahwa azimah itu adalah hukum asal. Hukum asal sebelum mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu tadi pengertiannya adalah keringanan atau kelonggaran. Nah, sebelum mendapatkan keringanan atau kelonggaran, itu namanya azimah, yaitu hukum asalnya dari suatu ibadah tersebut. Rukhsah azimah yaitu rukhsah yang mengandung kebaikan. Dalam hal ini, seseorang boleh memilih rukhsah atau azimah. Contoh, seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh, maka lebih baik menjamak qashar sholat. Nah, jika tidak menjamak qashar sholat, itu namanya azimah. Apa itu qashar sholat? Qashar sholat itu meringkas. Sholat duhur yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Itu namanya qashar sholat. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan jauh ini lebih baik menjamak qashar sholat. Kalau jamak itu menggabungkan 2 sholat fardu, maghrib dengan isya atau duhur dengan asar. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh tersebut itu lebih baik untuk menjamak qashar sholat. Namun, jika orang tersebut tidak menjamak qashar sholat pun tidak masalah. Jadi orang tersebut melaksanakan azimah, yaitu hukum asalnya. Qashar sholat duhur 4 rakaat. Nah, itu azimah. Azimah. Kalau dilaksanakan 2 rakaat karena sedang bepergian jauh, ini namanya rukhsah, bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, rukhsah menggugurkan azimah.
Yang semula haram dapat berubah menjadi halal apabila dihadapkan pada kondisi tertentu. Kondisi darurat. Contoh, bangkai atau daging hewan yang haram akan menjadi halal untuk dikonsumsi apabila dalam keadaan darurat. Hal ini diperbolehkan dengan tujuan menyelamatkan diri. Jadi, rukhsah ini, keringanan ini, itu untuk menggugurkan hukum asalnya, yaitu bahwa bangkai itu haram. Tapi berubah menjadi halal karena ada kondisi tertentu, yaitu kondisi untuk menyelamatkan dirinya. Penyebab diperbolehkannya rukhsah. Berada dalam kondisi darurat atau kebutuhan. Contohnya, yaitu diperbolehkannya berbuka puasa Ramadan apabila sedang sakit atau bepergian jauh. Adanya halangan atau uzur. Contohnya, seseorang mengqashar atau meringkas sholatnya jika sedang bepergian jauh. Tujuan rukhsah, yaitu menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah. Tetap dapat menunaikan ibadah sehingga terbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjaganya jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Rukhsah dalam sholat. Keringanan dalam sholat itu jika dalam kondisi sedang perjalanan jauh. Ini perjalanan jauh, baik darat maupun udara maupun perjalanan di laut. Bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, ini mendapatkan keringanan atau rukhsah, yaitu sholatnya boleh dijama atau dikosor. Bersucinya boleh dengan tayamum. Sholatnya dilaksanakan sesuai dengan kondisi armadanya. Yaitu selanjutnya kondisi ketika sedang sakit parah, maka rukhsahnya atau keringanannya jika tidak mampu berdiri maka sambil duduk. Jika tidak mampu duduk maka dengan berbaring. Jika tidak mampu berbaring maka dengan duduk. Maka dengan terlentang. Rukhsah-rukhsah dalam puasa. Yang pertama bagi seorang musafir yaitu mengganti puasa di hari yang lain. Yang kedua, orang yang sakit parah yang masih ada harapan untuk sembuh, maka harus mengganti puasa di hari lain. Yang ketiga, sakit parah yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka mengganti dengan membayar fidyah. Yang keempat, orang yang sudah lanjut usia itu dengan mengganti dengan membayar fidyah. Yang kelima, wanita yang sedang nifas atau haid itu mengganti puasa di hari yang lain setelah selesainya nifas dan haid. Membayar fidyah itu adalah memberi makan kepada orang fakir dan miskin. Rukhsah dalam puasa. Selanjutnya yaitu bagi ibu yang hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya sendiri, yaitu dengan mengganti puasa di hari lain. Yang kedua, ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya dan janinnya atau bayinya itu mengganti puasa pada hari lain.
Dan bagi ibu hamil atau ya ibu menyusui yang khawatir terhadap kesehatan janin atau bayinya saja, maka mengganti puasa di hari lain dan membayar fidyah. Sementara itu rukhsah di dalam sholat, rukhsah di dalam zakat, yaitu waktu pembayaran zakat dapat dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Zakat yang berupa makanan pokok dapat diganti dengan uang. Penyerahan atau pembayaran zakat bisa diwakilkan. Yang terakhir yaitu rukhsah di dalam ibadah haji. Orang yang sedang beribadah haji bisa memilih dari 3 jenis, yaitu dengan haji qiron, haji tamattu, atau haji ifrad. Tawaf, jika tidak mampu bisa menggunakan alat bantu, yaitu dengan ditandu, kursi roda, atau dengan tongkat. Sa'i, jika tidak mampu berjalan, boleh menggunakan kursi roda. Jika tidak bisa melempar jumroh, bisa diwakilkan oleh orang lain. Bisa memilih nafar awal, yakni meninggalkan Mina setelah melempar jumroh. Wukuf, jika sedang sakit boleh tidak turun ke padang Arafah. Denda, jika tidak mampu membayar, bisa diganti dengan melaksanakan puasa selama 10 hari, 3 hari di Tanah Suci, 3 hari setelah pulang haji. Denda ini itu dikenakan kepada orang yang sedang berhaji yang meninggalkan atau melanggar larangan haji atau meninggalkan wajib haji, itu terkena dam atau denda. Jadi seorang yang sedang berhaji tapi meninggalkan wajib haji atau melanggar larangan-larangan ibadah haji, maka orang tersebut, orang yang sedang haji, terkena denda. Nah, jika tidak mampu membayar, bisa diganti dengan melaksanakan puasa selama 10 hari. 3 hari di Tanah Suci, 7 hari setelah pulang haji. Yang selanjutnya, rukhsah dalam haji itu diperbolehkan mabit di Musdalifah dengan waktu yang tidak lama. Selanjutnya, dibolehkan menjamak qashar sholat selama melaksanakan haji. Hikmah adanya rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji, yaitu memudahkan pelaksanaan ibadah sekaligus tegaknya syariah. Dengan adanya rukhsah, memungkinkan setiap muslim dan muslimah dapat menunaikan ibadah, mendorong dan menumbuhkan semangat dalam beribadah, menumbuhkan sikap disiplin untuk tetap menunaikan ibadah. Dengan adanya rukhsah, umat muslim tetap harus menjaga sholatnya agar dilaksanakan pada waktunya. Selamat belajar. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Tetap semangat. Selanjutnya silahkan kerjakan soal yang ada pada link berikut ini. Silahkan dicek di deskripsi. Klik lalu kerjakan soal-soal tersebut. Terima kasih.